Nah, lanjut. Oke. Suara kakak kedengeran nggak? Agak macet lagi soalnya. Kedengeran Kak. Oke, lanjut. Kita lanjut ke sistem periodik atau fisik sama sistem perpetual. Perusahaan dagang sebenarnya di makro kalian sudah masuk belum sih? Belum Kak, kayaknya pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada sistem periodik atau fisik. Nah, sistem periodik ini sistem, jadi kalau kata kakak tuh periodik ini persediaan barangnya dihitung pada akhir periode. Dia gak bisa ngitung dan persediaan barang dagang kalau dia menerapkan sistem periodik ini kita nggak bisa tahu misal tanggal 15 atau tanggal 10 berapa sih nilai persediaan barang dagang kita. Kalau misal persediaan barang dagang kita tuh anggaplah banyak gitu kan, segudang luas lebar gitu. Segudang luas lebar gitu kan. Kita nggak mungkin kan kita harus menilai berapa sih total semuanya gitu. Terus kita harus nyuruh karyawan hitung lagi gitu tanggal 10. Dan dianggap jadi sistem periodik atau fisik ini kita menganggapnya itu sebagai pencatatan persediaan barang dagang. Jadi di dalam sistem periodik ini dia gak ada pencatatan per tanggalnya itu nilai persediaan barang dagang kita itu tuh berapa. Ini ada pertanyaan atau siapa? Kak, berarti kalau kita bekerja di perusahaan, kita perlu lihat juga ya dagang atau jasa atau perusahaan dagang yang minta pencatatan ah, perusahaan dagang yang minta pencatatan perusahaan jasa. Oh, nggak bisa itu. Kayaknya nggak bisa deh kalau kita mau perusahaan, misal kalau kita bekerja di perusahaan dagang, tapi dia minta pencatatannya kayak perusahaan jasa aja. Nah, berarti perusahaan itu abal-abal kalau kakak nilai ya. Dia dia dari pencatatannya aja dia nggak bener, apalagi laporan keuangannya. Kemudian apalagi perusahaannya. Dia nggak bisa nilai, mungkin bisa dia menilai laba ruginya gitu. Tapi laba ruginya itu laba rugi yang fiktif, bukan laba rugi yang benar-benar laba rugi perusahaan dagangnya dia. Jadi kan dia nggak bisa mencatat berapa sih nilai persediaan barang dia tuh, kemudian berapa sih biaya pengiriman. Biaya pengiriman itu kan masuk ke harga pokok penjualan juga sebenarnya, bukan ke biaya pengiriman itu bukan masuk ke beban, tapi dia masuk ke pencatatan persediaan barang dagang. Nah, kalau di periodik ini, suatu sistem persediaan barang dagang yang harga pokok barang yang terjual, harga pokok barang yang terjual tidak dapat diketahui setiap saat. Nah, harga pokok barang itu, misal kalau kita menjual barang, itu kan kita nggak bisa nilai berapa sih nilai harga pokok. Dalam artian harga pokok ini harga modal. Modalnya itu berapa? Iya, harga modalnya itu berapa? Biasanya kan kalau kita membeli barang dagang, kalau biasanya kan di dalam perusahaan dagang itu ada misal kalian beli di tanggal 1 itu harga, anggaplah kalian jual beras gitu kan. Harga beras yang, dan anggap saja semua mereknya itu sama. Nah, harga beras yang kalian beli tanggal 1 misal harganya itu 10.000. Kemudian harga beras yang kalian beli di tanggal 15 itu harganya 15.000 bisa jadi. Kemudian harga beras yang kalian beli tanggal 30 turun lagi. Harga beras yang kalian beli di tanggal 30 itu turun lagi menjadi harganya 20.000.
Nah, itu kan nggak bisa kita catat, ya udah deh kita nyatetnya harga pokoknya 20.000 semua gitu. Nggak bisa, berarti pencatatan laba kalian itu belum menyatakan laba yang sebenarnya. Jadi, walaupun walaupun bentuknya sama, beras gitu kan, kemudian mereknya juga sama, kemudian timbangannya juga sama, tapi harganya berbeda setiap tanggal, di tanggal 1 beda, tanggal 15 beda, karena kan beras kan naik turun, dan bukan beras aja sih, semua barang gitu kan. Dan nggak bisa kita mengakui ya udah pakai harga yang 15.000 tadi aja. Sedangkan di tanggal 30 kalian beli itu tanggal 30 kalian belinya harga 18.000 misal, tapi kalian gunain harga yang di tanggal 1, nggak bisa gitu. Makanya di dalam sistem periodik ini kita nggak bisa mengetahui harga pokok barang yang pada saat tanggal transaksi itu berapa. Jadi di dalam periodik ini menurut kakak dia kurang efektif karena dia menilai harga pokok barang atau menilai persediaan barang dagang itu pada akhir periode. Nah, dia tidak dapat langsung. Oh iya, kakak belum. Oh sudah. Tidak dapat langsung diketahui setiap saat setelah dilakukan penjualan, tetapi baru dapat diketahui pada akhir periode tertentu setelah dilakukan perhitungan secara fisik. Nah, secara fisik, kita tuh di dalam periodik atau fisik itu kita tuh menghitung, jadi kita tuh di akhir periode itu biasanya sibuk mereka ngitung yang apa ya, siapa sih yang bergerak di, pokoknya adalah bagian gudang gitu kan. Nah, bagian gudang tuh ngitung akhir periode berapa total beras yang kita punya di gudang, berapa total apa kalau punya jual peralatan apapun berapa totalnya gitu, dan tanggal berapa dari tanggal berapa tuh berapa, itu kan disusun secara rapi, ini belinya pada tanggal 1, ini belinya pada tanggal 20. Nah, di dalam gudang itu rapi mereka nyusunnya. Ini tanggal berapa, harganya berapa. Makanya di bagian gudang itu mereka gak cuman paham nyusun barang, tapi mereka paham juga mengenai akuntansi pencatatan yang sistem periodik maupun sistem perpetual. Nah, periodik ini dia diketahui pada akhir periode gitu setelah dilakukan perhitungan secara fisik. Nah, pencatatannya itu dia cuma ada akun pembelian, retur atau potongan pembelian, diskon pembelian, beban akun pembelian. Di sini gak ada akun persediaan barang dagang. Makanya kalau dia di periodik ini dia pada saat kita melakukan pembelian barang dagang, dia hanya mencatat pembelian pada kas atau pembelian pada utang. Sedangkan kalau perpetual, dia mencatatnya sebagai, nah, seluruh akun pembelian, retur pembelian, diskon pembelian, beban angkut pembelian, itu dialihkan ke persediaan barang dagang. Itu dialihkan ke persediaan barang dagang. Makanya kalau di perpetual ini dia pada saat melakukan pembelian barang dagang itu mencatatnya persediaan barang dagang pada kas atau persediaan barang dagang pada utang. Nah, kalau di sistem perpetual ini dia setiap melakukan transaksi transaksi Nah, sistem pencatatan persediaan barang dagang dengan cara mengikuti pergerakan jumlah persediaan pada setiap transaksi penjualan. Jadi, di perpetual ini kita selalu mencatat persediaan barang dagang itu saat melakukan transaksi, saat itu terjadi. Dia mencatat. Tapi kalau di perpetual, kita nggak tahu berapa sih nilai persediaan karena dia mencatatnya sebagai kayak gini, sebagai pembelian, retro pembelian, diskon pembelian, beban angkut pembelian. Jadi kan kita harus ngitung dulu nih berapa nilai persediaan barang dagang. Kita harus ngitung dulu.
pembelian tadi, kemudian dikurangi retur, dikurangi diskon, ditambah beban angkut, baru dapat nilai persediaan barang dagang. Kan ribet gitu kalau periodik. Kalau perpetual, dia udah persediaan barang dagang ini, akun persediaan barang dagang, dia sudah mencakup sebagai pembelian, retur pembelian, dan lain-lain pembelian. Intinya seluruh pembelian itu diakui sebagai persediaan barang dagang kalau di perpetual. Makanya di setiap tanggal kalau di perpetual ini, kalau kalian ditanya oleh bos kalian, misal berapa tinggal persediaan kita untuk tanggal 15, kalian tinggal buka karena sudah mencatatkan seluruh pembelian maupun dia penjualan tinggal kurangin aja gitu kan. Berapa nilai persediaan barang dagang kita di tanggal 15. Nah, kita langsung tahu. Tinggal buka catatan, oh ini Pak harganya, jumlahnya gitu. Kalau untuk sistem perpetual. Kalau periodik kita jawabnya nanti ya Pak, dihitung dulu gitu. Kalau periodik. Kalau persediaan barang dagang udah dicatat nilai persediaan barang dagangnya. Nah, jadi periodik sama perpetual, periodik ini kita ngitung persediaan barang dagang pada akhir periode. Kemudian kalau perpetual ini dia di tiap tanggal transaksi atau setiap saat dia dihitung nilai persediaan barang dagangnya. Nah, dia ada juga untuk periodik sama perpetual dia berbeda. Berbeda. Berbeda untuk jurnalnya. Nah, jurnalnya. Jadi kalau di periodik, kalau dia menggunakan, kita mudah cara membedakan perusahaan itu menggunakan atau soal itu menggunakan sistem periodik kah atau sistem perpetual. Kita tinggal lihat neraca, neraca saldonya gitu. Neraca saldonya itu kalau dia ada akun pembelian, ada akun pembelian, retur, diskon, beban angkut, berarti dia perusahaan itu menerapkan sistem periodik. Kemudian kalau di neraca perusahaan tersebut tidak ada akun ini, tidak ada akun pembelian-pembelian ini, hanya ada akun persediaan barang dagang, berarti perusahaan itu menggunakan sistem perpetual gitu. Nah, ya, di sini di sini Kakak juga sudah upload materinya di Drive karena kan sebelumnya itu kemarin belum Kakak upload, tapi udah Kakak upload kemarin. Nah, jurnal untuk sistem periodik sama perpetual itu juga berbeda. Ini ada pertanyaan apa ini? Habis lihat Google ada HPP di pencatatan. Itu gimana ya, Kak? Oh, untuk mencari nilai HPP. Nah, di periodik, kemudian di periodik sama di perpetual ini dia hmm, ada metodenya tersendiri. Dia ada metode, kalian mungkin nanti dengar atau mungkin pernah dengar juga, dia ada metode FIFO, ada metode LIFO, ada metode rata-rata, kemudian ada metode metode apa ya, rata-rata tertimbang, kemudian ada metode produksi. Nah, itu sebenarnya dipelajari, sebenarnya itu untuk metode tersebut untuk mencatat, untuk mencari nilai HPP, nilai harga pokok penjualan. Nah, itu dipelajari di akuntansi keuangan menengah. Nah, tapi kita belajar basic accounting. Nah, untuk mencari nilai HPP itu sederhananya itu pada saat kita membuat laporan keuangan nanti. Nah, laporan keuangan perusahaan dagang nanti itu Kakak ajarin cara buat HPP. Cara buat HPP. Tapi sebenarnya HPP itu ada yang lebih dalam lagi gitu. Nah, untuk mencatat menggunakan
sistem periodik atau perpetual itu dapatlah nanti nilai HPP. Nah, ada lagi metode perhitungannya. Tapi kalau di laporan keuangan nanti bakal kakak ajarin bahwa rumus HPP yang itu tuh dia ada persediaan barang dagang awal, kemudian ditambah dengan pembelian, ditambah dengan dikurangi dengan retur atau potongan pembelian, dikurangi diskon, ditambah beban angkut pembelian, baru totalnya nanti dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir, baru dapatlah HPP nanti. Itu dipelajari di laporan keuangan perusahaan dagang nanti. Habis apa ya? Habis neraca saldo setelah penyesuaian. Nanti kalian diajarin buat HPP. Harga pokok penjualan. Oke. Ya, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Nanti ya itu dipelajari di pas masuk ke laporan keuangan. Itu ada HPP. Nah, kayak gini HPP. Nah, HPP. Tapi kan kalau kita ngejurnal biasa, dikasih soal sama dosen, biasanya sudah ditentuin nilai HPP-nya berapa gitu. Tapi sebenarnya nilai HPP itu kalau di perpetual ada caranya gitu, ada cara mencari nilai HPP-nya itu berapa, ada caranya. Tapi kalau di periodik, dia di tiap transaksi itu dia nggak mengetahui nilai harga pokok penjualan tadi berapa. Makanya sehingga kakak tadi bilang kalau untuk periodik ini dia kurang efektif karena kita nggak tahu nilai persediaan barang dagang kita berkurang berapa. Nih, ini misalnya saat penjualan dia hanya mencatat piutang dagang sama penjualan. Tapi kalau di perpetual, karena dia mencatat setiap harga pokok penjualan atau mencatat setiap nilai persediaan barang dagang itu keluar, maka dia catat ditambahin lagi dua jurnal harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Nah, kakak jelasin dari awal dulu. Kalau dia terjadi pembelian, ini cara membedain kalau dia periodik sama perpetual, tergantung soal juga. Kalau dia terjadi pembelian, maka jurnalnya itu adalah pembelian pada utang dagang atau kas. Kalau perpetual, nah yang pembelian tadi, kalau perpetual dia diubah ke akun persediaan barang dagang. Jadi persediaan barang dagang pada utang dagang atau kas. Nah, itu bedai periodik sama fisik. Jadi udah kebayang ya kalau periodik sama perpetual. Nah, itu udah kelihatan persediaan barang dagangnya enggak dicatat dan di tiap tanggal enggak diketahui karena dia mencatatnya sebagai pembelian. Pembelian pada utang dagang, persediaan barang dagang pada utang dagang atau kas. Kalau dia tunai atau kredit, tergantung. Terus kalau dia retur, udah kurangin aja. Berarti utang dagang atau kas kita kembali, kita nggak jadi ngutang, kemudian kas kita kembali juga sesuai dengan posisinya masing-masing. Terus kreditnya adalah retur pembelian. Retur pembelian ini posisinya di kredit. Di kredit, pembelian ini di debit. Pembelian ini masuk ke akun. Jadi kalau perusahaan jasa kan satu aset, dua liabilitas, tiga ekuitas, empat pendapatan, lima beban. Nah, tapi kalau di perusahaan dagang itu limanya itu bukan beban, tapi limanya itu adalah seluruh akun pembelian. Atau kalau dia perpetual, limanya itu adalah HPP atau harga pokok penjualan. Dan enam baru beban gitu. Jadi harus bedain nanti kalau kalian disuruh buat kode referensi pada saat ngejurnal, pembelian itu masuk ke nomor akun 5 atau HPP itu masuk ke akun nomor 5. Jadi pembelian ini 511, retro pembelian 512 dan seterusnya. Kalau harga pokok penjualan ini kan cuma satu nih, dia hanya limanya itu hanya mencakup harga pokok penjualan saja.
Jadi dia hanya mencatat 511. Terus kalau dia retur, kalau dia perpetual, maka diubah lagi retur pembelian tadi diubah ke persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang kita berkurang. Nah, itu kan udah kelihatan berarti kalau pembelian tadi nambahin persediaan barang dagang, kemudian kalau dia terjadi retur, dia langsung mengurang. Jadi udah kelihatan nilai persediaan barang dagang kita itu berapa gitu. Tapi kalau di periodik tadi kita nggak tahu. Terus kalau terjadi beban angkut pembelian ini masih masuk ke akun pembelian juga. Jadi masuk ke akun 5. Jangan kalian masukin ke akun beban operasional atau beban non operasional, jangan, tapi dia masuk ke akun 5 di bawah retur pembelian itu ada gitu. Karena dia nanti masuk ke perhitungan HPP, harga pokok penjualan nanti. Jadi beban angkut pembelian jangan kalian masukkan ke akun 6, tapi masuk ke akun 5. Beban akun pembelian kalau di perpetual juga diubah jadi persediaan barang dagang. Gitu. Terus kalau dia saat pembayaran utang, saat pembayaran utang. Nah, ini kan utang dalam waktu diskon kayak kakak jelasin tadi, ada syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah, misalnya kalian membeli barang harganya itu 3 juta secara kredit dan dikasih termin pembayarannya 2/10. Terus anggaplah kalian bayar tanggal dalam jangka waktu 10 hari itu sudah selesai. Terus dikasihlah tadi 2% tadi kan. Jadi kita mencatatnya utang dagang itu berkurang 3 juta. Kemudian potongan pembelian itu kita eh, berarti 3 juta kali 2% 600.000. Potongan pembeliannya itu adalah 600.000 dan kas yang kita bayarkan setelah kita mendapatkan potongan itu 2.400.000. Untuk nominalnya itu sama, untuk periodik sama perpetual, nominal seluruhnya itu sama. Tidak ada yang berbeda dalam perhitungannya, beda di akun saja. Terus kalau dia perpetual, ini perpetual, maka potongan pembelian tadi diubah ke persediaan barang dagang. Intinya, pembelian-pembelian yang ada di dalam periodik itu kita ubah ke persediaan barang dagang kalau di perpetual. Itu sepemahaman kakak saja. Kalau dia berpengaruh ke pembelian, kalau di perpetual, maka diubah ke persediaan barang dagang. Terus kalau dia penjualan. Penjualan ini di periodik dia hanya mencatat piutang dagang atau kas pada penjualan. Nah, karena di periodik ini tidak mencatat berapa sih nilai harga pokok penjualan per tanggal tersebut, berapa sih nilai persediaan barang dagang per tanggal tersebut yang berkurang berapa, makanya dia nggak mencatat kalau di periodik. Karena dia mencatat pada akhir periode saja. Dia hanya satu jurnal kalau untuk periodik. Tapi kalau di perpetual, dia sudah menghitung di tabel persediaan barang dagang. Nah, kita bisa lihat nilai harga pokok penjualannya itu berapa. Harga pokok penjualannya itu berapa. Kemudian baru kita eh, nilai HPP sama persediaan barang dagang ini sama nominalnya. Nah, kalau misal harga pokok penjualan ini kan dia sebagai modal barang itu kan, harga modal barang. Misal kalian menjual TV, harganya 3 juta. Harganya 3 juta. Kemudian awal kalian beli itu modal kalian beli itu 2.500.000. Berarti mencatatnya piutang dagang atau kas pada penjualan itu 3 juta. Kemudian harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang itu nilai yang modal tadi 2.500.000. Jadi kalau mau menilai laba pada tanggal itu, ya udah kurangin aja penjualan dikurangi dengan
harga pokok penjualan. Berarti labanya 500.000 gitu. Kalau untuk mencari laba kotor di persediaan barang dagang itu penjualan dikurangi dengan HPP. Nanti kita belajar di itu apa? Di laporan keuangan. Itu maksudnya sekali transaksi ada 4 akun, dicatat di perpetual atau pilih salah satu kak. Tidak, itu dicatat semua. Jadi kalau dia sekali transaksi, misal penjualan tadi, maksudnya 4 akun itu kan, ada 4 di sini. Itu dicatat semuanya di tanggal dalam satu transaksi, dalam satu tanggal transaksi tersebut. Itu dicatat 4 akun. Tapi kalau periodik hanya 2 akun saja. Dia mempengaruhi piutang sama penjualan. Karena perpetual itu dia harus benar-benar mencatat berapa persediaan bertambah, berapa persediaan berkurang. Makanya di perpetual itu harus selalu jelas nilai persediaan barang dagangnya berapa. Kalau periodik tadi masih ngawang-ngawang kan, dia persediaan barang dagang berkurang aja nggak dicatat berapa nilai modal persediaan barang dagang tadi. Tapi kalau di perpetual, nilai modal persediaan barang dagang tadi dicatat. Tuh, itu bedainnya. Kalau dia terjadi penjualan, maka 4 akun ini seluruhnya dicatat. Oke. Untuk retur juga dicatat. Retur penjualan kan kita awalnya keluar. Barang itu sudah keluar, tapi karena dia ngeretur, artinya balik lagi barang itu. Jadi kan persediaan barang dagang kita nambah lagi, walaupun rusak, tapi tetap dicatat nambah gitu. Jadi kita mencatatnya retur penjualan pada piutang dagang atau nominalnya sama semua, enggak. Nominal sama semua ya Kak, yang keempat itu. Enggak. Jadi misal kita menjual barang dagang, anggaplah harga jualnya itu harganya 3 juta. Anggaplah harga jualnya 3 juta. Kemudian awalnya kan karena kita perusahaan dagang, kita kan beli dulu ke orang. Beli dulu ke orang. Nah, kalian menjual TV. TV. Harga harga pada saat kita beli itu harganya 2 juta. Nah, karena kita mau nguntungin tadi, menjual tadi, kita menjualnya harganya 3 juta. Jadi pada saat kalian mencatat di jurnal penjualan nanti mencatatnya piutang dagang pada penjualan 3 juta, 3 juta, 3 juta itu karena harga modal tadi ditambah laba yang kalian perkirakan tadi, 1 juta gitu. Jadi piutang dagang pada penjualan tadi atau kas pada penjualan 3 juta, kemudian harga pokok penjualan sama persediaan barang dagang ini nominalnya itu 2 juta tadi, 2 juta yang modal tadi. Nah, tapi kalau penjualan itu nilai yang sudah ditambah dengan laba. Jadi 3 juta harga pokok penjualan sama persediaan barang dagang tadi harganya 2 juta gitu. Nah, oke. Terus kalau untuk retur retur kan awalnya kita udah berkurang nih persediaan barang dagang karena udah kita jual. Kemudian karena di retur tadi nambah lagi gitu persediaan barang dagang tadi. Jadi nambah sebesar maksudnya persediaan barang dagangnya nambah. Jurnalnya itu retur penjualan pada piutang, kemudian persediaan barang dagang tadi bertambah, harga pokok penjualan tadi berkurang. Jadi em, kita balik yang awal penjualan tadi. Kita balik yang awalnya HPP pada persediaan barang dagang, kalau dia diretur, balik aja persediaan barang dagang pada HPP. Terus nama akunnya tetap retur penjualan gitu. Terus penerimaan kas dalam waktu diskon. Ini misal kalau kita menerapkan piutang dagang tadi ya, yang ada syarat pembayaran tadi.
Kita ada konsumen yang ngutang sama kita 3 juta tadi, terus kita kasih potongan 2%, berarti 600.000. Jadi kita hanya menerima nilainya 2.400.000 di kas, potongan penjualannya itu adalah 600.000, kemudian piutang dagangnya 3 juta gitu. Untuk transaksi sistem periodik sama perpetual, kalau dia penerimaan kas, dia sama. Dalam artian di sini penerimaan kas dalam hal penjualan. Tapi kalau dia pembayaran utang berbeda, potongan pembelian tadi diubah ke persediaan barang dagang. Tapi kalau di penjualan, potongan penjualan itu enggak boleh kita ubah ke persediaan barang dagang, dia tetap jadi sama. Jadi kalau di penjualan ini baik dia perpetual maupun periodik, akun penjualan itu tidak boleh kita ubah ke persediaan barang dagang. Kecuali dia pembelian tadi, seluruh pembelian tadi yang ada di periodik kita alihkan ke persediaan barang dagang. Gitu. Ini sebenarnya kalian cukup pahami aja, nggak boleh uh, kakak jangan jangan apa ya, pokoknya kakak nggak boleh nyaranin kalian buat kalian hafal, tapi kalian pahamin. Yang kalian hafal itu perbedaan periodik sama fisik, periodik sama perpetual. Kalau periodik artinya dia hanya mempengaruhi pembelian, kalau perpetual dia tidak ada pembelian, hanya hanya apa ya, eh, transaksi pembelian itu diubah ke persediaan barang dagang gitu. Jadi kalau dia penjualan apa pemahamannya itu berarti kan kalau penjualan di perpetual itu selalu dicatat nilai persediaan barang dagang. Artinya kalau dia menjual persediaan barang dagang yang berkurang itu kita catat juga. Berarti ada 2 jurnal gitu. Di perpetual ini selalu mempengaruhi persediaan barang dagang. Kalau di periodik, dia mempengaruhi pembelian saja. Dia tidak menghitung nilai persediaan barang dagang. Oke, uh, Thomas ya. Di sini kan misalnya penjualan. Nah, misal di sini, misal Thomas ingin apa ya, misal punya perusahaan dagang elektronik, anggaplah kulkas gitu kan, kulkas. Yang awalnya itu kulkas itu kan nggak mungkin Thomas, karena perusahaan dagang kan Thomas, kulkas itu kan nggak mungkin Thomas buat, tapi Thomas beli dengan orang lain. Nah, pada saat kita beli, artinya kan kita beli itu kan artinya beli modal awal itu. Harga awal yang Thomas beli waktu itu harga kulkas itu 2 juta. Nah, terus Thomas mau jual kembali kulkas itu. Harganya eh, udah dipikir-pikir gitu kan, harganya jadi 50% tambahannya, labanya gitu. Jadi 3 juta. Jadi Thomas menjual 3 juta. Yang awalnya Thomas beli 2 juta karena mau nguntungin, karena kan perusahaan mau nguntungin, jadi Thomas menjual harga 3 juta. Maka pada saat pencatatan dengan menggunakan perpetual, maka jurnalnya itu adalah kas pada penjualan harganya 3 juta, 3 juta 3 juta itu kan karena Thomas menjualnya harganya 3 juta. Kemudian jurnal yang kedua itu adalah harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Nah, ingat uji kakak tadi, HPP itu merupakan harga modal pada saat kita membeli. Nah, yang harga membeli tadi berapa tadi harganya? 2 juta kan? Berarti Thomas mencatat HPP pada persediaan barang dagang 2 juta. Gitu. Oke. Okay.
Oke, ini udah kakak masukin ke drive, nanti tolong dipahamin. Jangan dihafal ya. Kalian cukup hafal tuh periodik sama perpetual. Bedanya tuh apa? Baru kalian pahami yang jurnal-jurnal ini. Jurnal ini jangan dihafal. Kalau dihafal ya lupa pasti kan. Semester depan udah lupa. Karena kan ini kalau kalian paham, artinya kalau dia perpetual, kalau ada transaksi pembelian, oh berarti hanya mempengaruhi persediaan barang dagang. Artinya kalau dia beli persediaan barang dagang, kemudian kalau dia periodik dia mencatat pembelian aja gitu. Dia pemahamannya pakai logika aja. Seluruh pembelian itu diubah ke persediaan barang dagang gitu. Oke, nanti ini waktunya tinggal 3 menit lagi. Udah selesai sih. Ingat ya, akun 5 itu akun HPP. Ini HPP itu bahasa Inggrisnya Cost of Goods Sold ini. Ya masuk ke akun 5 atau pembelian lah 5. Baru 6-nya itu adalah beban-beban operasional gitu. Tolong dipahamin nanti ya, baru kita masuk ke latihan contoh soal jurnal nanti. Jurnal yang kakak juga mau buat latihan untuk tanggal-tanggalnya ini. Kalau dia tanggal 15 berapa sih tanggal 30 harinya. Jadi biasanya si apa ya admin piutang itu boleh lihat lah nanti atau kalian yang ada perusahaan sendiri admin piutang itu atau dia akuntannya sendiri admin utang sama piutang di meja itu biasanya udah disediain kalender. Makanya dia selalu mencatat hmm, di tahun itu berapa sih? Kan beda-beda ya. Ada yang kadang yang Februari itu bisa 29 atau bisa 28 gitu kan. Jadi kan kita harus benar-benar mencatat berapa sih tanggal jatuh temponya itu. Kita nggak bisa nebak yang kayak nebak anak SD yang apa ya pakai jari itu ya. Yang Januari, Februari ini 30, 31 itu nggak bisa sebenarnya. Kita harus benar siap-siapin kalender. Kalau mau apa ya jadi administrasi utang atau utang nanti tuh. Dan harus paham mengenai persyaratan ini. Tuh, oke. Ada yang mau ditanyain sebelum kita tutup? Oh, recordnya tadi di mana ya? Kalau nggak ada, kakak tutup dulu sampai sini. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, kalian boleh kok diskusi di grup. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi. Kakak akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you. Makasih, Kak. Oke, Kasih Kak. oke. Terima kasih.